Baik, perkenalkan nama saya Delsi Mariacha Salim dari kelas 2023 Kebidanan, Prodi D3 Kebidanan. Dan dengan NPM 23202027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis obat. Yang pertama yaitu ada obat antibiotik. Obat antibiotik sendiri yaitu adalah obat yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri. Cara kerjanya yaitu adalah menghambat atau membunuh pertumbuhan bakteri. Dan ada beberapa contoh jenis obat antibiotik. Yang pertama ada penisilin. Obat penisilin yaitu obat yang efektif digunakan untuk infeksi kulit. Kedua yaitu obat cefalosporin. Cefalosporin biasanya digunakan untuk obat anti radang dan efektif juga digunakan pada infeksi saluran kemih. Dan obat ketiga yaitu ada obat tetrasiklin. Tetrasiklin adalah obat yang efektif digunakan pada infeksi kulit. Baik, yang kedua yaitu adalah obat analgesik. Dan di mana obat analgesik adalah obat yang digunakan untuk pereda rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Dan ada jenis obat-obatan yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada jenis antiinflamasi analgesik. Di mana obat antiinflamasi analgesik yaitu membantu mengurangi peradangan yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Dan yang kedua yaitu ada opioid analgesik. Yang dimana cara kerjanya yaitu merubah cara otak dalam merespon dan menerima rasa sakit. Dan ketiga yaitu ada compounds analgesik. Dan dimana compounds analgesik merupakan kombinasi antara opioid dan non-opioid. Yaitu yang fungsinya juga yaitu mengurangi rasa nyeri. Baik, jenis obat ketiga yaitu obat antipiretik. Di mana obat antipiretik adalah obat yang digunakan sebagai pereda rasa nyeri yang disebabkan karena sakit gigi, sakit kepala, radang sendi, cedera, dan lain-lain. Dan di mana ada beberapa jenis obat yang biasa sering digunakan pada obat antipiretik. Yang pertama yaitu ada acetaminophen. Di mana acetaminophen berfungsi untuk meredahkan rasa nyeri pada tingkat rendah. Dan yang kedua yaitu ada obat salisilat. Di mana obat salisilat juga berfungsi untuk meredahkan rasa nyeri tingkat rendah, tetapi juga berfungsi untuk menurunkan demam. Dan yang ketiga yaitu obat antiinflamasi non-steroid. Dan di mana obat itu berfungsi untuk meredakan rasa nyeri pada tingkat tinggi dan juga meredakan dan juga dapat menurunkan demam. Baik, yang keempat yaitu ada obat uteretonika. Dan di mana obat uteretonika adalah obat yang digunakan untuk meningkatkan rangsangan kontraksi pada uterus atau rahim. Baik, yang pertama ada oksitosin. Dan di mana oksitosin berfungsi untuk merangsang kontraksi yang kuat pada uterus atau rahim sehingga membantu proses persalinan atau melahirkan. Dan yang kedua yaitu ada alkaloid ergot yang berfungsi untuk meningkatkan kontraksi uterus dan juga meningkatkan frekuensi kontraksi. Yang ketiga yaitu prostaglandin. Dan di mana prostaglandin yaitu berfungsi untuk menciptakan kontraksi pada rahim. Baik, yang kelima yaitu ada obat anti perdarahan. Dan di mana obat anti perdarahan itu sendiri adalah obat yang digunakan untuk mencegah terbentuknya pembuluh darah baru dan juga mengurangi terjadinya pendarahan. Dan ada beberapa jenis obat-obatan yang digunakan pada anti perdarahan. Yang pertama yaitu ada asam tranexamat. Dan di mana asam tranexamat ini berfungsi untuk beberapa kondisi perdarahan yaitu seperti pada mimisan yang tak kunjung berhenti, dan juga perdarahan akibat menstruasi, kemudian perdarahan pada prosedur operasi dan juga prosedur cabut gigi. Dan yang kedua yaitu ada obat jenis Calnex. Dan di mana pada obat Calnex juga terdapat kandungan asam tranexamat dan tujuannya yaitu sama-sama untuk menghentikan perdarahan. Dan yang ketiga yaitu ada obat transamin. Dan pada transamin juga tergantung asam tranexamat dan tujuannya sama untuk menghentikan pendarahan. Akan tetapi pada transamin juga dapat digunakan pada saat peradangan dan nyeri nyeri pada mulut, kemudian gatal-gatal pada kulit. Baik, yang keenam yaitu ada obat anti mual. Dan di mana obat anti mual
adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa mual. Dan obat anti mual juga biasa disebut dengan obat antimetik. Dan ada beberapa jenis obat biasa yang digunakan pada obat anti mual ini. Yang pertama yaitu ada tolak angin. Kombinasi-kombinasi pada kandungan tolak angin yaitu dapat berfungsi untuk mengurangi rasa mual muntah. Dan jenis obat kedua yaitu ada antimo. Dan pada antimo terdapat kandungan dimenhydrinate yang berfungsi untuk mengurangi rasa mual muntah dan juga pusing karena mabuk perjalanan. Dan yang ketiga yaitu ada polisilen. Dan polisilen berfungsi untuk mengurangi rasa mual muntah pada sakit mah. Dan pada obat polisilen terdapat kandungan aluminium hidroksida, di mana aluminium hidroksida berfungsi untuk menetralkan asam lambung. Baik, yang terakhir yaitu ada obat hiperemesis gravidarum. Dan di mana sebelumnya hiperemesis gravidarum itu sendiri kondisi di mana seseorang wanita mengalami mual muntah secara berlebihan pada awal kehamilan. Dan ada beberapa obat yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada promethazine. Dan promethazine itu sendiri selain digunakan untuk mengatasi mual muntah secara berlebihan pada wanita hamil, juga dapat meredakan reaksi alergi, mual mabuk perjalanan, dan juga dapat mengatasi insomnia. Dan yang kedua yaitu ada vitamin B1 atau tiamin. Tiamin selain berfungsi untuk mengatasi mual muntah, juga dapat menjaga kesehatan sistem saraf. Yang terakhir yaitu ada suplemen piridoksin. Dan di mana selain untuk mengatasi mual muntah yang secara berlebihan, suplemen piridoksin juga dapat mengatasi defisiensi vitamin B akibat pola makan yang tidak seimbang. Baik, sekian penjelasan saya mengenai obat antibiotik, analgesik, antipiretik, uteretonika, anti perdarahan, anti mual, dan obat hiperemesis gravidarum. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih.